Oke, baik rekan semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana dan mengapa servis mobil itu mahal dan caranya bagaimana biar servis mobil itu nggak mahal. Bagian utama yang harus sering diperhatikan terutama adalah bagian luar mesin seperti di roda dan kaki-kaki, juga nanti di bagian dalam mesin. Ini adalah kaki bagian depan, roda bagian depan. Dan ini adalah bagian di dalam mesin. Nanti kita akan bahas satu persatu bagian dalam dan bagian luar mesin. Sebelum membahas lebih banyak, terutama untuk Anda yang baru saja memiliki mobil ataupun yang jarang servis mobil. Jadi kita harus tahu suara mesin yang normal itu seperti apa, suara mesin mobil yang bagus dan normal itu seperti apa. Suaranya adalah tidak ada kemelitik, tidak ada gemeluduk, tidak ada kemelutuk, tidak ada suara kemersek, dan tidak ada suara menggelitik. Suaranya bisa diperhatikan seperti ini. Ini di bagian lahar-lahar depan tidak ada bunyi kemerisik. Mesinnya juga tidak ada bunyi kemelutuk. Suara-suara seperti ini bisa dijadikan referensi jika Anda mau servis mobil itu sebaiknya jangan nunggu mobilnya rusak baru diservis. Itu termasuk faktor yang membuat servis mobil itu jadi mahal. Jadi sebaiknya Anda harus memperhatikan betul suara mobil yang normal dan nanti bisa dijadikan patokan mana bagian yang bermasalah, mana yang suaranya aneh, itu yang harus segera dicek sebelum mobil Anda mengalami kerusakan. Sebab kalau sudah rusak baru diservis itu nanti biayanya pasti akan sangat mahal. Nah, dari sini adalah cara yang paling sederhana adalah memperhatikan suara mesin mobil yang benar-benar normal, tidak ada suara yang aneh di dalam sana. Nah, sekarang ini juga yang paling penting juga ya, jadi ini bisa menjadi sumber banyak kerusakan jika tidak diperhatikan, yaitu kondisi ban mobil dan kaki-kaki yang bagus. Cirinya seperti apa? Cirinya adalah ketika nanti Anda jalan itu tidak ada suara aneh seperti gemeluduk, kemelutuk, ataupun menggelitik ya pada saat dipakai, benar-benar langsam, tidak ada suara aneh. Saya beri contohnya seperti ini. Kalau Anda mau ngecek dengan cara yang mudah, tinggal digedor bannya seperti ini ya, bannya digedor, itu tidak ada suara besi beradu. Jadi karetnya benar-benar bagus, mulai dari link stabilnya, bal joinnya, sayap busing sayapnya itu bagus. Kalau mobil digedor seperti ini, suaranya sudah ada bunyi besi beradu seperti ting ting ting, tak tak tak, ataupun duk duk duk. Nah, itu berarti kaki-kaki mobil harus segera diperiksa di bagian link stabil, bal join, tie rod, maupun di busing sayapnya. Kalau mau ngecek bal join ini harus diangkat ya, nanti digoyang-goyang ke atas ke bawah dan digoyang-goyang ke samping ya. Kalau ke samping itu untuk deteksi tie rod, kalau ke atas ke bawah itu untuk deteksi bal joinnya. Pokoknya secara awam gampangnya kalau digedor-gedor begini nggak ada suara aneh, berarti ban mobil dan kaki-kaki Anda itu masih aman, bisa dipakai. Kalau sudah muncul suara aneh, gemeluduk ataupun besi beradu, sebaiknya segera dicek di bagian-bagian yang tadi yang saya sebutkan ya, bal join, tie rod, maupun di busing sayapnya. Sebab apa? Kalau itu dibiarkan, kalau masih merasa nyaman, cuman bunyi klutuk-klutuk, biarin aja nggak apa-apa. Getaran yang besar ini nanti akan merembet ke sini ke bagian mesin. Kalau sudah merembet ke bagian mesin itu nanti yang diperbaiki jadi lebih banyak. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting, ketika Anda masuk di dashboard, Anda harus paham mengenai lampu-lampu indikator yang ada di dashboard. Terutama lampu-lampu malfungsi, check engine ya, lampu rem, ada lampu oli, terusan di situ ada lampu aki. Nah, itu lampu-lampu itu ketika baru dinyalakan memang dia nyala semua, tapi nanti kalau pada saat mesin dinyalakan itu matinya harus bergantian, bukan berbarengan. Kalau matinya langsung bareng semua lampu-lampu ini, berarti lampu check engine-nya di jumper, dia nggak beres, berarti nggak normal. Nah, untuk tahu malfungsi dari lampu-lampu ini Anda harus baca literaturnya, ada buku manualnya di setiap pabrikan.
apa dan mengindikasikan apa ketika ada lampu malfungsi yang menyala. Kalau Anda nggak ngerti penerjemahan lampu malfungsi ini, ketika lagi malfungsi mobil dipakai terus, nanti pada saat servis biayanya jadi sangat mahal. Harus dicek sensor ini, itulah, harus dicek sensor-sensornya semuanya pakai software dan lain sebagainya. Nanti berikutnya kita cek pada saat mesin dinyalakan, harusnya lampu itu tidak boleh berbarengan, matinya harus bergantian. Nah itu lagi di starting ya, matinya nanti bergantian, tidak bareng. Dan kalau lampu indikatornya itu normal, nanti tidak ada lampu check engine yang nyala. Yang nyala tinggal handrem tok. Ini handrem yang lagi nyala. Nanti kalau mobil jalan itu senyap, tidak ada lampu mil yang nyala. Kalau ada lampu check engine nyala, harus segera cek sensornya. Kalau sudah ketemu segera ganti. Sebab nanti kalau Anda merasa nyaman pakai mobil meskipun sensor ada yang nyala, itu nanti kalau diperbaiki biayanya jadi mahal. Rata-rata pengguna mobil hanya memperhatikan oli mesin dan air aki, tanpa memperhatikan air radiator maupun kondisi radiator. Ini radiator ini kalau bermasalah, ini yang akan menjadi sumber yang bikin mesin itu diservis jadi mahal. Kenapa begitu? Karena air radiator ini kalau sampai bermasalah rembes ataupun overheat, ini akan merusak banyak sekali komponen mesin. Ini sumber utamanya dari air radiator ini, jadi harus sering dicek. Kalau sampai mesinnya overheat, itu nanti yang kena banyak. Di sana ada sensor ECT, ada termostat, di sini nanti ada selang radiator, terusan di bagian ini ya, tutup radiator ini kalau sampai overheat juga nanti pernya nggak main, springnya di dalam nggak main, ini nanti juga bikin overheat. Mesin kalau sudah overheat nanti yang harus dicek banyak sekali ya, seperti sensor map, ISC di sini, sensor IAC di sini untuk udara, di filter udara, termasuk koil dan busi-busi. Sumbernya dari mana? Ini sumbernya dari sini. Ini jarang sekali diperhatikan, terutama pengguna yang baru punya mobil. Air radiator ini kan sangat jarang dicek, akhirnya nanti bikin overheat gara-gara bisa karena kekurangan air radiator atau air radiatornya luber, sehingga nanti yang di dalam mesin itu jadi cepat panas karena airnya nggak ada. Nah ini wajib sekali diperhatikan oleh pengguna baru. Yang namanya radiator ini fungsinya luar biasa vital. Ini adalah sumber yang membuat servis mobil bisa jadi mahal sekali, bahkan bisa sampai turun mesin gara-gara overheat. Nah, makanya kalau punya mobil selain oli mesin, aki, radiator harus sering diperhatikan supaya nggak sampai overheat. Ini di sini sensor banyak sekali ya. Ini sumbernya itu semua dari overheat, itu bisa jadi kena semua di sini. Sensor oksigennya dan macam-macam di situ. Supaya servis mobil tidak mahal, Anda harus memperhatikan dari awal, mulai dari bagian luar mesin, ban dan kaki-kaki sampai ke bagian dalam mesin seperti ini ya. Ini harus diperhatikan dari awal supaya nanti servis mobil nggak mahal. Terutama bagaimana Anda membedakan antara suara mesin mobil yang normal dan maupun ban kaki-kaki yang normal. Kalau Anda sudah mengantongi ciri-ciri itu, Anda sebagai pengguna baru sekalipun sudah bisa tahu, sudah bisa menganalisa dari awal mesin yang normal dengan yang tidak normal, mobil yang jalannya normal dengan yang tidak normal. Nah, pesan saya adalah jangan servis mobil ketika mobil sudah rusak, karena itu yang paling bikin mahal dan menguras kantong. Yang jadi poin inti di sini adalah ketika Anda sudah mengantongi ciri-ciri bahwa ada gejala-gejala kerusakan dari yang kecil, itu sudah harus segera dicek, diperbaiki, baik itu sendiri maupun di bengkel langganan kepercayaan Anda. Jadi semenjak ada gejala, perbaiki, mipil diganti, daripada nanti Anda membuang banyak duit pada saat mobil diservis sesudah rusak. Sementara itu infonya, terima kasih atas atensinya.